Shalom pemirsa sekalian. pemirsa. Ya, jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa dan pasti akan memberkati Anda bersama dengan Good News Program. Saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Debbie Katarina, senang sekali bisa berjumpa dengan pemirsa setia dari Good News Program, baik yang menyaksikan dari Facebook Live, yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Apa kabarnya malam hari ini? Oh, Puji luar biasa. Tuhan. Ya, kita berharap bahwa setiap daripada Good News Program ataupun Anugerah Fellowship yang kita adakan, ya, ini akan menjadi berkat buat siapapun Anda. Nah, hari ini ada satu topik yang menarik sekali, yaitu nutrisi dan juga kesehatan otak. Ya. Nah, saya percaya bahwa setiap manusia itu diberikan satu karunia Tuhan yang besar sekali, ya, Amen. yaitu organ yang namanya otak. Setiap daripada kita pasti punya otak, bukan? Ya. Dan seringkali kadang-kadang ini menjadi suatu lelucon bahwa kita lupa ketinggalan otak. Tetapi kebenarannya kita nggak mungkin ketinggalan otak kita Nggak di rumah kan mungkin ya. lah, Betul iya. ya. Dan oleh karena itu hari ini kita akan belajar karena ternyata otak kita ini memiliki sesuatu apa ya. Peran yang luar biasa, fungsinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Wow, ya. Misalnya apa aja deh? Misalnya ya, ternyata otak kita itu bisa menampung data itu sama dengan 250 juta gigabytes. Wow. Luar Banyak biasa apa enggak sekali. sih dalam Banyak bahasa banget. komputer? Itu Banyak sama banget. dengan berapa komputer? Kalau 250 juta gigabyte itu saya perkirakan 250 ribu terabyte. Itu banyak banget. Satu komputer laptop zaman sekarang yang modern itu kalau Anda beli baru rata-rata itu kira-kira harddisknya 1 terabyte pemirsa sekalian ya. Anda bayangkan itu sendiri dan saya percaya masih banyak lagi kita menyimpan bukan cuma memori tetapi kita dipengaruhi daripada mood kita, perasaan kita ya. Kemudian bagaimana kita bisa punya fantasi atau imajinasi. Atau kita bisa punya daya cipta ataupun kreasi. Nah, malam ini kita akan belajar itu semua dari seorang narasumber yang pasti akan memberkati Anda, yaitu Bapak siapa, Dep? Yohanes Sunardi yang sudah tidak asing buat Tidak kita asing lagi. Ya, puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Dan oleh karena itu siapapun Anda, saya ingin tahu sekali. Siapapun pemirsa sekalian yang lagi nonton, terutama yang live streaming, Anda bisa ketik di Facebook kami, ya, Anda dari kota mana Anda berasal, sehingga kita bisa recognize, bisa tahu Anda dari kota mana saja. Dan nanti kalau Anda boleh punya pertanyaan, boleh dong bertanya ya. Oleh karena itu tanpa menunda satu lagi ya, apapun juga kita akan menyaksikan satu video klip singkat. Saksikan yang satu ini. Otak merupakan sebuah organ dalam tubuh manusia yang beratnya membentuk 2% dari massa tubuh kita. Meskipun cukup kecil dibanding organ dalam tubuh lainnya, namun otak memiliki peranan yang sangat penting bagi manusia. Mulai dari pengendali motorik, penyimpanan memori, sampai menentukan mood dan perasaan kita sebagai manusia. Otak memiliki ribuan fungsi kompleks lainnya yang mungkin butuh waktu seharian penuh untuk menyebutkan fungsinya satu persatu. Bahkan saat kita tidur pun otak terus bekerja tanpa henti. Good News Program hari ini kembali kedatangan narasumber yang sudah tidak asing lagi, yaitu Yohanes Sunardi. Khusus episode kali ini kita akan mengupas tuntas mengenai nutrisi dan kesehatan otak. Kenapa kita butuh makanan khusus untuk otak? Asupan apa saja yang baik dalam menjaga kesehatan otak kita? Temukan jawabannya hanya di Good News Program at Star House. Kenapa Anda jaga makan sakit di rumah, kita jaga makan di rumah sakit, Anda sembuh. Karena kami ahli berbicara dengan otak Anda. Wow. Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. So Good Chicken Nugget, banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada Sonai Shake Shake baru.
sosis, plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong Shake pakai jurus pamungkas mereka. Serunya makan So Nice Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu, nge-shake So Nice Shake Shake. Oke, pemirsa sekalian, Anda masih menyaksikan Good News Program bersama dengan kami dalam suatu topik yang pasti akan memberkati Anda, yakni nutrisi dan otak. Tanpa menunda waktu lagi, kita undang langsung narasumber yang luar biasa dan sangat luar biasa memberkati dan bombastis, Yohanes Sunardi. Selamat malam Pak Yohanes. Selamat datang kembali di Good News Program. Orang Surabaya bilang murup sekali Anda. Silver. Ya, luar biasa banget. Wow. Ya, puji Tuhan. Terima kasih, suatu kehormatan buat kami Anda dapat datang lagi di Good News Program pada kali ini. Oke, Apa kabarnya? sangat baik. Ya, bisa perkenalan singkat Oke. 30 detik supaya pemirsa sekalian tahu siapa diri Anda. Oke, saya Yohanes Sunardi sebagai ahli pangan dan health motivator dari beberapa perusahaan. Ya. Jadi saya mengajarkan bagaimana Anda bisa memaksimalkan hidup Anda Yes. dari nutrisi, dari gaya hidup, seperti itu aja. Dan saya penulis buku, saya juga pengajar di KONI sebagai edukator untuk atlet Indonesia dan ambasador dari Coklat Indonesia. Wow, dan saya dengar juga Anda bahkan beberapa selebriti Indonesia juga Iya. Anda jadi coach pribadi mereka ya? Iya, benar. Oke, kita nggak usah sebutin nama mereka, tapi salah satunya nantinya Daniel dan Debbie juga akan di-coach oleh Yohanes Sunardi ya. Sip ya, oke, sip, silakan Dani. Ya. Oke, Pak Yohanes. Jadi kita kan mempersiapkan tentang episode ini ya, Yeah. nutrisi dan kesehatan otak. Menarik sekali itu, banyak yang saya baca ya. Tapi kita mau belajar lebih dalam malam hari ini. Jadi ternyata fungsi otak itu banyak ya. Kalau dipikir-pikir otak ini yang mengendalikan seluruh operasional tubuh kita. Benar apa enggak sih? Ya, sangat benar sekali. Seperti tadi Anda lihat video pendek tadi bahwa otak itu terdiri dari 4 yang penting. Jadi otak besar itu dari depan ini, frontal lobus namanya, terus di atas bagian otak ada namanya parietal, di belakang occipital untuk melihat misalnya ini. Ini misalnya saya jelasin, depan untuk berpikir. Jadi kalau kena depan sudah pasti nggak bisa berpikir. Lalu di samping namanya temporal, ini untuk mencium. Jadi kalau kebentur samping nggak bisa mencium. Lalu di samping ini juga untuk namanya olfactorius, untuk mengecap, mencium, mengecap, dan keseimbangan, namanya semisirkular. Jadi kalau sudah terbentur samping, sudah jalannya sudah miring-miring langsung, iya. Nah, di belakang ini untuk melihat. Lalu di atas ada namanya kepekaan, parietal, itu namanya somantotoris, itu kalau kena di situ bisa demam mendadak. Wow. Nah, di situ ada 12 syaraf yang mempengaruhi semua fungsi organ. Jadi kalau sudah kena misalnya syaraf 10 vagus, itu langsung muntah sendiri. Wow. Atau dibalik, nyaman sendiri. Dari organ seks sampai organ fungsi normal, melihat, mendengar apapun dari otak. Contoh. Jadi kalau ada seekor kucing bilang meong, lalu mamanya bilang itu kuda, maka anak ini akan berdebat dengan temannya. Waktu ada meong, itu kuda. Karena mendengar itu ternyata pakai otak. Jadi dari memori. Jadi telinga ini hanyalah sensor menerima, diolah sama otak. Sekali salah masukkan, harus di brainwash. Otak adalah organ yang membutuhkan yang pertama perawatan, kedua mencegah kerusakan. Jadi beda perawatan dan kerusakan. Lalu dia memaksimalkan, contohnya mau fokus, mau lebih tajam, mau lebih lama bisa mengingat. Karena ada orang yang bisa mengingat teman SD, Iya, ada yang nggak bisa. naruh kacamata lupa. Nah, itu namanya memori pendeknya hilang. Iya. Karena apa? Karena makanan atau karena traumatik dan banyak hal. Tapi malam ini saya akan bahas dari sisi makanan. Waduh, aku baru tahu. Ternyata perawatan itu bukan cuma rambut, kuku, facial, badan gitu. Ternyata otak juga perlu dirawat loh. Karena baru otak tahu. ini yang membuat rambut rontok atau tidak. Oh gitu ya. Dia yang suruh. Jadi apa yang kita makan, apa yang kita gerakkan, apapun terapi yang lainnya sedang memasukkan ke otak dan bilang, contoh, kalau saya memasukkan nasi merah hari ini ke dalam tubuh saya,
itu sedang bicara bahwa tolong jangan jadi gula cepat. Oh. Teorinya bukan di nasi merahnya, di otaknya. Karena itu banyak yang makan nasi merah masih sakit. Karena otaknya belum sesuai. Oh, Contoh, konsep saya ya. tidak makan supaya langsing. Otak bilang, oh bukan, ini kita kecurian, ayo kita hemat lemak kita. Begitu. Oh. Semakin telat makan, kita pikir kita kurus. Wow. Tapi otak bilang begini, ini paceklik, ini kita rasa kehabisan. Kita harus kelaparan. stok lemak kita. Jadi begitu makan langsung dijadikan Simpan. lemak gitu ya. Wow. Jadi terserah otak. Jadi apapun oke. misalnya saya ngelatih artis untuk langsing. Saya sedang berkoordinasi dengan otaknya artis itu. Saya kirim pesan-pesan sinyal dengan berbagai. Contoh ini, kalau saya latihkan ini, nggak mungkin yang bagus pantatnya. Karena saya sedang memberi informasi bicep brasinya Ya. perlu dikuruskan. Tapi dia salah dengar, akhirnya dibesarkan. Malah dia bilang, kok tambah besar Pak Yo? Begitu. Nah, Itu berarti otaknya belum menerima apa yang saya kirim. Akhirnya saya latih. 1 set 15, otaknya langsung bilang, oh langsing. Dikecilkan dia. Jadi kita pakai ritme-ritme bahasa-bahasa yang dimengerti otak. Jadi konsepnya otak. Jadi di rumah sakit pun kita merawat pasien, kenapa Anda jaga makan sakit di rumah, kita jaga makan di rumah sakit, Anda sembuh. Karena kami ahli berbicara dengan otak Anda. wow. Sebenarnya seperti itu. Wow. Keren Berarti, banget Karena itu loh. firman Tuhan bilang, pikirkan yang baik. Iya, Yang iya. sedang berarti pada waktu seseorang tahu caranya menggunakan otaknya atau memanipulasi otak orang lain, Iya, maka orang itu akan dapat menguasai banyak hal dalam kehidupannya. Apakah benar demikian? benar sekali. Sebagai statement closing kita. Sangat benar Untuk segmen sekali. pertama. Sangat benar Wow, sekali. oke silakan Den. Oke, menarik sekali kan pemirsa. Karena itu tetap stay tune bersama dengan kami. Kita akan kembali lagi dalam Good News Program. Jadi kalau Anda sudah bertengkar dengan pasangan Anda, maka memori Anda mengeluarkan satu hormon Ya. yang ujung-ujungnya bikin impoten. Waduh. Open your heart, we are goodness for you. Goodness for you. Open your heart, we are goodness for you. Goodness for you. Masih bersama kami dalam Good News Program. Topik kita hari ini nutrisi dan kesehatan otak. Kembali kepada narasumber kita Yohanes Sunardi. Nah, kemarin kita kan melakukan riset nih ya kan untuk mempersiapkan episode ini. Wah, menarik sekali. Salah satu fakta yang saya pelajari adalah otak kita itu ternyata terdiri 60% adalah lemak. Bener apa enggak ini ya? Nah terus orang-orang itu biasanya nggak mau makan lemak, nggak mau makan lemak. Padahal lemak diperlukan oleh otak kita. Coba minta pencerahannya dari Koyu. Iya, jadi begini, berbeda antara asupan lemak dan organ lemak. Jadi contoh, kalau kita punya otak mau sehat, itu bukan seperti kita kurang bensin ngisi bensin. Jadi bukan karena ingin otak kita bagus, kita makan otak. Contoh, ada orang minum omega 3 tetapi sendinya masih sakit. Sudah minum omega 3 tapi kolesterolnya nggak bisa turun. Karena kompleks, ingat apapun yang kita bicarakan, organ-organ, semuanya ada, kalau saya kasih bahasa paling mudah, ada kabelnya, ada syarafnya ke otak. Karena itu ada namanya susunan syaraf tepi. Itu yang menyuruh otak untuk menggerakkan tangan. Contoh tadi saya bilang bahwa ternyata keseimbangan berjalan itu yang nyuruh otak tengah. Nah, contoh nanti ada batang otak yang akan saya bahas di medulla oblongata. Jadi otak disangga oleh 3. Yang satu itu namanya midbrain, tengah. Yang lalu ada pons. Pons ini untuk bisa kita kembali pulang. Jadi kalau kena itunya kita navigasi lupa. Kita bermasalah, kita bisa ke mall, kita lupa pulang. Tapi yang paling bawah paling ngeri namanya medulla oblongata.
medula oblongata. Ini punya 4 fungsi. Yang satu, mengecilkan pembuluh darah mendadak. Jadi kalau kita makan serem ya. lemak, dia menyumbat setengah. Kecepatannya jadi tinggi, disebut darah tinggi kalau salah makan. Tapi ada orang jaga makan karena medula oblongatanya marah, istilahnya ini ya tanda petik, dia nutup sendiri. Jadi ya itu namanya stroke akut, nggak salah makan tapi stroke, olahraga tapi stroke. Itu yang pertama. Yang kedua, dia bisa membuat jantung berhenti. Wow. Dia juga bisa membuat tidak bisa bernapas mendadak. Contohnya, mikir anaknya kecelakaan, meninggal. Itu dari mikir, bukan dari salah makan. Wow. Oke. Dengar pasangannya selingkuh, nggak bisa nafas, bukan salah makan. Dibalik, dapat uang 1 M, lega, bukan bener makan, karena senang. Nah, ini contoh-contoh yang masih belum kita akan bahas. Nah, nanti kita akan lihat ternyata perpustakaan juga ada di otak. Ya. Kalau Anda salah makan, dia bisa menghentikan perpustakaan itu dan sinyal itu nggak nyampe. Anda bilang begini, Anda tahu jawabannya magnesium itu di kacang, tapi begini, Lupa. ya itu yang saya maksud gitu. 3 tambah 3, 6. Ya. Hari ini belajar hafal anak kita, besok lucu waktu ujian. 3 tambah 3, 3 tambah 3. Nggak lulus. Sampai rumah ditanya mamanya, 3 tambah 3 berapa? 6. Kenapa itu seperti itu? Ada Pak? beberapa Apa makanan yang contohnya merkuri. Mhm. Di kerang, kalau kita makan kerang, itu seperti ada pasir. Ya. Ya. Itu timbal dan merkuri yang membuat dia tertinggal di otak dan itu yang membuat memorinya nggak keluar sekarang, nanti keluar. Contoh, sarapan daging berat seperti empal goreng, daging steak gitu ya. Kalau di pagi hari, itu dicerna 4 jam. Waktu kita masukkan itu ke lambung 4 jam, nanti jadinya 4 jam. Berarti waktu anak itu sarapan pagi jam 7, dia ujian jam 10, darah ditarik untuk mencerna. Karena glukosa dibutuhkan untuk otak. Waktu kita makan, glukosa ditarik ke sini. Waktu saya begini, glukosa ke sini. Karena itu salah satunya waktu kita dicerna makanan terlalu berat, maka otak kekurangan glukosa dan blank sesaat. Nah, ternyata glukosa diperlukan oleh otak, tapi ada orang-orang yang nggak mau makan gula. Gini bagaimana? Tapi mungkin bukan gula-gula yang itu ya. Gula yang sehat itu seperti apa? Glukosa macam apa kok? Intinya satu, otak tidak pernah mengerti sehat dan tidak. Otak butuh. Karena itu kalau kita pingsan, kita kasih es teh manis. Ya, atau air Kalau gula kita ya. kasih nasi merah, dia tetap pingsan. Jadi ternyata gula di lapangan ada 6. Ya. Contoh fruktosa dari buah yang katanya bagus. Ya. Jangan lupa tetap jadi glukosa, tapi 5 jam lagi. Nasi putih jadi gulanya sekarang. Nasi merah jadi gulanya 3 jam lagi. Kalau Anda memasukkan sumber gula dari nasi merah untuk anak kecil yang pulang sekolah, kasihan karena dia butuh gula cepat. Jadi semua bagus tetapi per kondisi. Ya. Oke, saya mau tanya ini pertanyaan yang penting untuk banyak orang, khususnya kaum laki-laki. Ya. Nah, saya membaca satu artikel bahwa ternyata otak manusia adalah organ seks terbesar kita. Maksudnya apa ini? Iya, begini. Karena apa yang Anda pikirkan, Ya. itu yang berfantasinya di sana. Hmm. Jadi kalau Anda sudah bertengkar dengan pasangan Anda, maka memori Anda mengeluarkan satu hormon Ya. yang ujung-ujungnya bikin impoten. Waduh. Tapi karena itu Anda lihat ini, kalau saya rayu istri saya, Iya, saya iya, bilang, sayang, aku ini sayang sama kamu. Iya. Terus dia bilang, iya, aku juga sayang sama kamu, Pak. Aku cinta banget sama kamu. Saya bisa ereksi loh. Waduh. Tapi kalau Aku dia sayang bilang, sama kamu. kalau dia bilang begini, Pak, aku salah menikah sama kamu. Waduh. Itu saya langsung impoten mendadak. Waduh. Begitu ketemu teman selingkuh, dia bilang, enggak kok kamu keren. Saya bisa ereksi dengan dia. Wow. Wah. Jadi inilah dasar awalnya. gawat ini. Apa yang kamu pikirkan mengeluarkan hormon. Contoh, saya benci sama orang itu yang keluar kortisol. Milih mana? Kalau saya tahan 3 bulan kanker, kalau sekarang stroke. Nah itu aja. Jadi pikiran itu yang membuat Anda mendadak. Jadi yang pikiran jelek, benci itu harus diminggirin. Karena kalau ditahan 3 bulan bisa jadi kanker. Karena Wow. kortisol itu kan kita marah sekarang. Ya. Kalau kita tahan jadi noradrenalin.
Atau kalau kita senang jadi apa lagi? Jadi semangat, beda lagi. Semangat, senang, beda lagi. Nah sebentar, ini saya masih belum Wow. puas nih. Lalu bagaimana caranya supaya melalui organ yang terbesar ini Kita rayu bisa- otak kita Oke. dengan Kita makanan rayu tertentu. otak kita. Bagaimana kita Ingat, rayu otak kita. Ingat, apapun yang kita masukkan akan diproses otak. Misalnya Iya. kita masukkan ikan, otak bilang, oh mau sembuh. Saya masukkan jeroan, oh mau stroke, kan begitu aja. Oh gitu. Jadi kita ini lagi komunikasi apapun dengan otak kita. Ya. Karena itu kalau nggak masuk, salah persepsi sedikit, habis kita. Nah kalau gitu untuk membantu pria-pria suami-suami gitu kan, bagaimana memasukkan makanan yang cocok untuk moodnya malam ini gitu gimana? Perlu Nah di- sebentar. Maksudnya dia tuh mau nanya Ya. gitu tapi Iya dong. nggak sampai-sampai. Jangan salah mengerti. Ini penting oke. banget ini. Ini bagi beberapa orang hidup dan mati. Oke, jangan dijawab dulu. Kita akan lihat yang satu ini. Oke, pemirsa sekalian, bagaimana dengan Anda? Saya percaya bahwa hal yang satu ini tentang masalah seksual adalah masalah yang sangat penting sekali bagi kehidupan umat manusia. Betul kan ya? Jadi di layar televisi Anda ada nomor-nomor telepon di mana dapat hubungi kami sekarang juga. Dan kami percaya bahwa doa itu besar kuasanya. Kita dapat berdoa dan kalau Anda memerlukan konseling, ya, saya percaya bahwa konseling pun akan diberikan kepada Anda. Oleh karena itu jangan kemana-mana, stay tune hanya di Good News Program. Tempat perlindungan, tubuh pertahanan, ku percaya. Oh, oh, Pasti So Good Spicy Wing. So Good Spicy Wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. So Good Chicken Nugget banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada Sonai Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong Shake pakai jurus pamungkas mereka. Serunya makan Sonai Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu, nge-shake Sonai Shake Shake. Oh Lord, you're my shelter. I'll never be lonely. When I'm all alone and danger's around, oh Lord, you stay with me. All I ever need, my stronghold and fortress, my rock and my refuge. I believe. You are my victory. There's no one compares. You're my wonderful friend. I'm faithfully.
Danar Indra, silakan duduk. Yeay. Ya. Selamat datang kembali di Good News Program. Gabung dulu bersama dengan kami ya di Good News Program dalam segmen ini agak geser sedikit. Oke, puji Tuhan. Luar biasa. Wow, Ada suaranya Danar keren banget. Indra. Kayaknya kamu tambah dewasa, Amin. tambah beken suaranya. Tambah beken. Ya. Puji Tuhan. Gak boleh dibilang tambah tua kan ya? Nggak boleh. Tambah dewasa. Tambah dewasa. Oke, nah saya pernah melihat video klip kamu ini, itu boleh tanya nggak di pantai mana? Itu keren banget tuh. Lokasinya ada di Pantai Parangkusumo, Yogyakarta. Oke, Ya. jadi ternyata Dan- di Indonesia pun kalau pantai-pantainya dibuat video klip juga keren Oh, banget keren ya. banget. Dan yang paling penting adalah ada beberapa spot yang kalau dipikir-pikir kok kayaknya kelihatannya bukan di Indonesia gitu. Dan ternyata itu adanya justru di Indonesia. Yang saya kira itu penyanyinya kok kayaknya bukan orang Indonesia gitu. Oh gitu ya? Bukan ya? Oh itu punya takdir. Kembali, Atik otak ya nanti. Oke, Danar apa kabarnya? Baik, puji Tuhan kakak. Tuhan ya. Ya. Hari ini membawa album singlenya nih ya. Album Yes, solo Album pertama. solo pertama. Jadi saya nunggu 12 tahun. Akhirnya. 12 tahun. 12 12 saya tahun nunggu. Iya. Wow, bagaimana pengalamannya dalam menelorkan album solo perdana ini? Sakit nggak? Waktu nelorkan. Yang pasti bersyukur sekali karena ini bukan hanya sekedar pencapaian yang luar biasa buat saya, tapi ini adalah sebuah perjalanan hidup yang saya jadikan lagu, which is orang-orang bisa tahu bahwa oh ternyata perjalanan Danar itu diinfluence oleh Mazmur 23. Bisa cerita nggak Oh. sedikit supaya teman-teman yang datang Tuhan di tempat adalah ini dan juga gembalaku. pemirsa itu tahu sedikit banyak yang kamu maksud dengan perjalanan hidup seperti apa sih? Oke, yang saya maksud adalah Danar dulu mungkin lihatnya tuh seperti ini ya sekarang ya, melihatnya pasti hasil akhir. Tapi kembali lagi kalau dipikir-pikir apa yang saya lewati itu nggak sebagus yang saya dapatkan sekarang karena saya dulu ditolak oleh orang tua, saya di reject oleh orang tua, saya sempat jadi gelandangan di kota Jogja. Tapi sekali lagi saya percaya bahwa Tuhan itu sanggup membalikkan segala sesuatu menjadi yang sangat luar biasa. Dan hal itulah yang saya tuangkan karena begitu saya tahu dan begitu saya terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Raja saya yang luar biasa, hidup saya berubah Amin. 180 derajat. Nah, banyak orang yang mungkin tidak tahu ini. Bisa cerita sedikit lagi nggak? Pada waktu proses kamu dilahirkan, kamu yang pernah cerita ke saya tuh, yang kamu ngelihat ada sesuatu yang terjadi. Bisa cerita sedikit nggak? Ketika saya lahir, saya benar-benar ditolak oleh orang tua dan ketika saya tahu bahwa saya bukan anak dari opa dan oma saya, bisnis opa dan oma saya itu saya panggilnya bapak ibu karena di dalam akte itu adalah bapak dan ibu ya. Tapi maksudnya dari sana saya berpikir bahwa hidup saya akan selesai di sana. Hidup saya nggak akan ada masa depan karena saya nggak tahu saya mesti lari ke siapa karena sepertinya saya ditolak oleh semua orang. Tapi satu hal yang saya percaya bahwa orang tua saya pun, opa dan oma saya pun, semua orang yang ada di dekat saya pun juga sebenarnya punya luka. Dan itulah yang Tuhan perlahan-lahan sembuhkan. Saya disembuhkan, orang tua saya disembuhkan. Tapi dengan satu catatan, ketika kita menerima Tuhan sebagai juru selamat dan Tuhan yang luar Jadi biasa. kamu pernah jadi gelandangan dan yang lain-lain ditolak orang tua dan lain-lain. Sampai akhirnya sekarang kamu mempunyai kehidupan yang luar biasa. Puji Tuhan. Kamu menjadi pusat pengaruh bagi banyak orang, anak-anak muda yang lain. Dan bahkan kamu baru lulus S2. Baru S2. Masa depan indah di dalam Tuhan ya. Puji Tuhan. Ini Nah, otaknya talk chair nih. Otaknya talk chair. Danar, apakah di album ini lagu-lagunya kamu yang mengarang sendiri? Di album ini saya beberapa yang saya tulis sendiri based on my story. Tapi ada satu seorang pianis dari salah satu artis Indonesia namanya Deki dan dia bersama-sama dengan saya nulis lagu beberapa which is lagunya ini sama-sama lahir dari pengalaman pribadi. Ya, luar Mantap, biasa. luar Apa biasa. judulnya album ini? Judulnya And I'm Dancing. And Wow. I'm Dancing. Yes.
Oke, puji Tuhan. Itu adalah. Oke, all the best Terima buat kasih Danar dan sudah mampir di albumnya. Good News Program. Thank Iya. you. Dan Nanti pemirsa kita sekalian, akan dengerin lagi Ya, Danarnya Good nih News, ya. Danar Indra ini adalah salah satu duta atau ambassador Yes, dari program dari Adikku Adikku Sayang. Sayang. Ya, luar biasa banget. Terima kasih Danar. Ya. Ya, puji Tuhan pemirsa, inilah saatnya kuis yang selalu dinanti-nantikan oleh pemirsa di rumah. Pertanyaannya adalah apakah judul album yang dibawakan oleh Danar hari ini? Anda bisa mengikuti kuis ini dengan mengirimkan jawabannya lewat SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca atau melalui email ke quiz@anugerah.net dengan format seperti ini: kuis, nama, alamat lengkap dan jawabannya. Bila Anda mengirimkan lewat email, sertakan juga nomor HP Anda, maka kepada 5 orang pemenang terpilih kami akan mengirimkan masing-masing sebuah CD persembahan dari Danar Indra. Tetap stay tune bersama kami pemirsa, kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Karena mitosnya itu terong bikin Oke. impoten, tapi sebenarnya terong bikin ereksi. No, ini penting ini. Open your heart, we are goodness for you. Goodness for you. Pemirsa, sejak tahun 2005 kita telah bersama-sama di dalam Good News Program. Terima kasih untuk kesetiaan dari pemirsa setia Good News Program, khususnya buat partner dari Anugerah Ministries. Bila ada di antara pemirsa yang belum menjadi partner Anugerah Ministries, izinkan saya mengetuk hati Anda. Mari sama-sama kita dukung Anugerah Ministries supaya bisa lebih banyak lagi pekerjaan Tuhan yang kita lakukan bersama-sama. Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa atau memberikan taburan di nomor rekening yang tertera. Pemirsa, kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Open your heart, we are goodness for you. Goodness for you. Ya, kembali bersama dengan kami dalam Good News Program dalam topik yang sangat memberkati kita yaitu nutrisi dan kesehatan otak. Kembali kepada narasumber kita, Pak Yohanes. Yes. Tadi pertanyaan sebelum break, ini penting banget Sebelum tolong 2 dijawab. break yang lalu. Oh ya, penting banget ini hidup dan mati. Bagaimana caranya supaya seseorang, terutama laki-laki nih, bisa ngejos gitu ya. Makanan-makanan apa yang akan membantu supaya otaknya itu bisa terangsang dengan baik dan kemudian sehingga organ, maaf nih, ereksinya bisa bekerja dengan sangat luar biasa. Jadi seks itu bukan segalanya, tapi tanpa seks semuanya juga bukan apa-apa. Ya. Jadi intinya kita harus perhatikan karena sebenarnya dari sanalah kesehatan prostat berjalan. Oh. Jadi hubungan seks yang kurang juga mengakibatkan ke depan ada berbahaya yang lainnya. Oh. Karena itu hubungan seks diciptakan organ itu memang untuk dipakai berhubungan seks. Tapi ini yang sudah menikah ya? Ya. Yang sudah menikah, dengar baik-baik Seperti tuh. itu. Yang sudah menikah. Oke. Intinya dia tetap tadi seperti organ lainnya dia membutuhkan asupan, Ya. nutrisi. Nah, perlakuan yang pertama adalah memang harus dilatih, dalam arti dilatih dengan olahraga. Nanti Anda bisa cari di buku saya atau Anda cari di Google, search sumo exercise. Wow. Itu yang Sumo, pertama. Sumo oke. exercise itu gerakan seperti orang sumo Jepang. Iya. Naik turun itu seperti jongkok. Iya. Itu membuat pantat, paha dalam, hamstring, sama otot-otot quadriceps terlatih. Paha depan, paha belakang, pantat. Darah akan ke sana terus sehingga nggak jauh-jauh dari organ lelaki. Karena ereksi adalah ketika darah cukup masuk ke organ itu. Wow. Masalahnya ketika kita terangsang melihat sesuatu, dia ke sana, masalahnya keluar lagi darahnya. Itulah yang disebut impoten. Oh. Atau impoten total yang nggak mau masuk, itu karena traumatik. Ya. Tinggal dia seneng bisa kembali. Tapi kalau sudah seneng nggak bisa, berarti darah nggak lancar ke sana. Yang pertama mau nggak mau tadi latihan sumo. Kedua, memang pinggang dikecilkan sedikit. Oh. Karena ternyata lemak di pengaruh. pinggang menghambat darah ke sana. Itu konsep yang dari olahraga. Sekarang ngomong nutrisi. Yang pertama, kalau Anda bermasalah dengan darah kental, ketika menua darahnya kental, dia cenderung impoten, bukan karena organnya salah, tapi darahnya kental nggak mau ke sana. Jadi Karena harus diencerkan darahnya. diencerkan dengan dua. Yang pertama cabai.
cabai besar, tengahnya ini ada kabelnya namanya capsaicin. 5 atau 6 lembar dimasukkan di setiap jus apapun. Dia nggak mempengaruhi rasa, tapi sifat anti koagulan atau anti kekentalan itu akan berjalan. Itu yang pertama. Yang kedua, bawang putih 1 siung itu akan menurunkan LDL kolesterol jahat. Waktu LDL turun, maka kekentalan darah menurun. Bawang putihnya diapain? 1 dipotong kecil-kecil, ditelen pakai air, tidak boleh dikunyah. Tidak boleh, karena waktu dikunyah dia hanya untuk anti radang tenggorokan. Tapi kalau ditelan, enzim di perut dan berbagai banyak hal sistem membuat dia khusus untuk kolesterol turun. Lalu ada lagi yang saya akan patahkan mitosnya, karena mitosnya itu terong, bikin impoten. Tapi sebenarnya terong bikin ereksi. Ini penting ini. Makanlah terong. Yang bikin membuat otak mengerti terong. Yang ungu ya? Pare. Kalau yang hijau untuk asam urat. Ya, kalau yang ungu untuk ereksi. Tapi pare kan pahit. Ini enak atau mau semua? Jadi yang pertama terong, lalu pare. Yang terakhir dia butuh vitamin E. Apa itu? Karena memperbanyak jumlah sperma. Jadi sperma ini mempengaruhi, ya tauge boleh, atau kacang-kacangan boleh. Ya oke, bagaimana dengan Anda pemirsa sekalian yang datang di Storehouse? Ya, saya yakin sudah ada pertanyaan nih. Silakan berdiri, sebutkan singkat nama Anda dan kemudian berikan pertanyaan nih. Silakan. Ya, terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini. Nama saya Elan. Ya, saya mau bertanya. Kebetulan saya punya anak, Pak. Ya, yang bungsu SMA. Nah, saya mau tanya, dia itu ada bidang studi yang menonjol sekali. Misalnya matematika, dia bisa nilai 9, tapi yang lain itu ya standar 8, 7, nah bagaimana supaya mengimbangi untuk nilai itu tidak satu tinggi banget, yang ini agak sedang begitu. Bagaimana untuk itu, seperti itu? Terima kasih Bu Ellen, pertanyaannya bagus banget. Silakan Pak. Ya, jadi gini, otak manusia dibagi oleh visura sehingga tampak seperti 2 bagian. Kalau Anda lihat saya, sebelah kanan saya ini disebut otak kanan, yang ini disebut otak kiri. Otak kanan mengatur tangan kiri saya. Otak kiri saya mengatur tangan saya. Jadi kalau saya begini, berarti otak kanan kiri jalan. Enggak, otak kanan saya yang jalan kuat. Kalau saya begini, anaknya disuruh begitu aja. Kalau yang kiri di bawah, mana yang di atas, mana yang di bawah? Kalau kiri yang di bawah, berarti otak kanannya anaknya yang lebih kuat. Atau suruh gini aja deh. Iya, langsung. Tapi jangan dijanjian ya. Yang di sini nggak berlaku karena dengar. Tapi yang orang nggak tahu, begini yang di bawah, berarti sisiannya, sebelah kirinya yang kuat. Begitu ya. Ini nggak pasti tapi membantu. Tapi ada tes warnanya sebenarnya. Jadi nanti buat tulisan di papan, tulisannya begini, merah, tapi pakai spidol hitam. Kalau dia bacanya hitam, berarti dia otak kanannya kuat. Karena otak kanan untuk warna, olahraga, seni. Otak kiri untuk matematika. Jadi kalau stroke-nya kena kiri, yang lumpuh kanan, nggak ada obatnya, karena memori. Jadi kiri mikir matematika, berarti otaknya, misalnya matematikanya yang bagus, otak kirinya yang lebih kuat, gitu aja. Seperti itu kurang lebih. Bisa di averaging nggak? Bisa. Jadi kayak misalnya saya studi ekonomi, tapi saya studi farmasi. Jadi otak kiri saya kimia pangan, tapi otak kanan saya pengajar manajemen strategik, gitu. Jadi saya dosen ekonomi, saya juga dosen kimia, begitu bisa. Jadi itu bisa dilatih ya untuk otak kanan, otak kiri dikasih supaya bisa kesempatan seimbang. bisa, iya. Tapi ingat Ibu, jangan pernah nyalakan. Waktu nyalakan terjadi trauma spesifik tadi dan habis. Misal gini, memang saya hanya bisa matematika, selamanya otak kanan menggambarnya jelek. Jadi saya bisa main musik semua karena otak kanan saya kuat, tapi saya bisa pengajar dosen kimia karena otak kiri saya kasih kesempatan untuk mau belajar. Wow, luar biasa. Ya. Oke, puji Tuhan. Pemirsa sekalian, saya percaya ada berbagai banyak misteri yang masih perlu kita pelajari dan perlu kita mengerti, terutama tentang otak kita. Ya, oleh karena itu jangan kemana-mana, stay tune hanya di Good News Program. Saya kasih tempe, kasih buncis, lebih bagus daripada tenderloin itu.
wing. So good spicy wing, enak bingit. Mau dong. Feel good, so good. So Good Chicken Nugget banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada So Nice Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong shake pakai jurus pamungkas mereka. Serunya makan So Nice Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu, nge-shake So Nice Shake Shake. Open your heart, we are goodness for you. Goodness for you. Ya, masih bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa. Langsung saja kembali kepada Pak Yohanes Sunardi. Silakan, Dep. Ya, nah sekarang kita mau belajar makanan-makanan apa yang baik untuk otak kita. Ya khususnya mungkin ibu-ibu di rumah lagi menyimak juga nih ya. Supaya anaknya pintar, itu dikasih makan apa otaknya, silakan. Jadi konsepnya seperti ini. Ada, kalau saya ilustrasikan mobil, ini sedang dibuat balapan atau biasa. Jadi untuk ujian dan biasa harus beda. Oke. Contoh, jadi kalau kita karantina anak yang mau ujian olimpiade, Ya. kita kasih stroberi. Stroberi 10 biji, 10 buah, dibuang daunnya, cari stroberi yang ada daunnya. Karena asam elagiknya masih kuat. Itu kalau dimakan anak-anak kita yang masih sekolah atau kita sendiri, itu yang mempercepat keluarnya memori dari perpustakaan memori ke pengucapan. Oke. Karena jalurnya begini, saya melihat warna oranye ini dan saya bilang, itu oranyenya udah keluar, tapi pengucapannya kalah. Lambat. Ini untuk apa? Nah, tapi kalau yang pasti mengeluarkan memorinya stroberi. Yang kedua tadi labu kuning tadi, itu paling penting. Lalu alpokat itu 3 kalau diberikan anak-anak di masa ujian 10 hari sebelum dia ujian sampai dia selesai. Sampai dia selesai, karena ini kan organik, bio. Jadi maksudnya bukan pakai obat. Ya. Jadi dia tidak mempengaruhi fisik tetapi menghasilkan sesuatu. Dia harus pakai waktu sebelumnya, prepare-nya. Iya, Itu aja 3. Tapi kalau untuk jangka panjang, kita butuh yang pasti namanya ikan. Ikan. Satu makhluk hewan ini Ada jenis memiliki ikan tertentu enggak? hampir, kalau untuk otak tidak ada bedanya. Oke, enggak ada Jadi bedanya. ikan air tawar pun luar biasa. Sama bagusnya sama Nah, ikan air tawar. sementara ini mitosnya DHA, omega 3 itu ikan laut. Ya. Padahal enggak. Jadi gurami pun ada DHA-nya. Oke. Jadi yang pasti cuma malah seperti ini. Bandeng sekarang sudah diketahui omega 3-nya 7 kali lebih kuat daripada salmon. Oh ya. Iya. Bahkan mujair yang ikan mujair, katanya ya. mujair biasa, itu omega 3-nya stabil sekali. Ya. Ada bedanya omega 3, omega 6 dan omega 9. Minyak zaitun yang selama ini dibilang minyak bagus, ternyata dia bukan omega 3, tetapi omega 9. Omega 9 menjaga kerusakan otak, omega 3 meningkatkan daya otak dari fokus, kinerja dan macam-macam. Wow. Ya, kacang itu bagus. Jadi kalau saya kebetulan umur 46-47 ya, tapi saya masih sekolah kimia. Jadi saya kalau belajar selalu Makan pakai kacang. Ya benar. Kacang segenggam. Jangan satu toples ya. Kalau satu toples, kumlot, tapi asam urat ya. Tapi kalau kita makan kacang segenggam, magnesiumnya itu ngasih informasi otak kita balapan begitu. Dia akan menangkap cepat, menyimpan cepat, mengeluarkannya cepat. Ini nggak peduli kacang jenis apa Apapun, ya? Mede karena juga kita boleh, bilang gitu magnesiumnya. ya. Oke. Jadi kalau Tapi kacang yang sudah dalam bentuk coklat bar gimana? beda sekali. Beda sekali. Itu kalau untuk belajar lebih cepat lagi. Lebih cepat. Karena ada gulanya, ingat glukosanya. Kita butuh glukosa, cuma masalahnya ketika ada nasi goreng, Iya. kalau dikonvert dari coklat, nasi goreng cuma 2 sendok, cukup membuat otak cepat, kita habiskan 1 bungkus. Ya. Yang terjadi adalah pinter tapi gemuk. Wah ini cocok untuk si berarti. Jadi kita mesti ngerti ini. Jillian. Jadi kita butuh gula tapi Iya. secukupnya. Tapi kalau kurang, kalau kelebihan kita ngantuk. Kalau kurang,
nggak masuk-masuk. Saya dulu gitu loh Koyo, waktu masih SMA ya, kalau belajar harus makan coklat yang ada kacangnya. Ya, karena dia membantu itu seperti tadi. Berarti kalau anak kita belajar harus disediakan seperti Siap. ini. Yang Oke. terakhir melon. Itu Melon, Iya. melon yang hijau? Hijau. Oke, itu Bukan juga yang oranye, yang hijau. untuk Karena nutrisi otak. kaliumnya stabil, natriumnya stabil gitu. Kita langsung menuju ke floor. Amazing. Oke, bagaimana dengan Anda pemirsa yang ada di Storehouse? Ada pertanyaan lagi? Ya, saya percaya pasti ada yang mau bertanya. Silakan berdiri dan sebutkan nama dan pertanyaan secara singkat. Shalom Koyo, nama Yeah. saya Shirley. Saya mau tanya untuk nutrisi bayi khususnya ya, ini bukan anak lagi karena saya percaya bahwa dari bayi itu kita perlu untuk memupuk nutrisi yang baik bagi anak-anak gitu kan. Nah ini masalahnya anak saya agak sensitif, maksudnya dalam arti kulitnya. Jadi tidak semua kan tadi seperti dijelasan sama Koyo untuk ikan bagus. Dia suka tapi alergi. Jadi adakah solusi lain atau ada makanan lain yang bisa digantikan atau mungkin gimana caranya atau jenis ikan apa? Saya sih tahu selama ini yang dibilang adalah ikan laut ya yang lebih memacu alerginya gitu. Nah, apakah itu benar? Ya. Ya. Jadi Terima kasih. Ya, silakan. dicoba dulu ikan air tawar aja, ikan air tawar seperti gurami, ya gurami tawar itu nggak ada alerginya itu yang pertama, atau mujair. Tapi kan si kecil ini coba diperhatikan cara ngambilnya. Kalau nggak mau sulit, ambil aja langsung tenderloin. Tenderloin ini adalah khas dalam. Kalau bahasa sehari-hari di pasar gitu ya, kita belinya khas dalam. Kalau khas luar itu sirloin namanya. Lah khas dalam kan bukan ikan. Bukan, jadi saya ganti. Oh Saya diganti karena alergi Kan tadi ikan. saya bilang mau gampang, Oh, iya, iya. langsung aja ke hewan berkaki 4, perutnya 4. Jadi ada hewan kaki 4 yang perutnya 1. Apalagi besar perutnya. Ya. Kalau perutnya 4 disaring 4 kali seperti sapi. Oke. Maka tenderloinnya clean. Omega 3-nya kalau ketemu tapi tolong dicampur sama alpokat. Itu kalau ketemu alpokat bukan dicampur sama daging ya. Jadi hari ini dia makan alpokat 1 sendok begitu, 1 sendok aja. Lalu dia ada daging cincang, dia makan. Itu malah 2 kali lipat, 3 kali lipat kekuatannya daripada ikan laut. Oh. Seperti contohnya vegetarian, saya kasih tempe, kasih buncis, lebih bagus daripada tenderloin itu. Gitu Oh, ya. ya. Gabungan-gabungan seperti Tempe dan itu. buncis. Ya, seperti itu contohnya. Wow. Keren banget. Itu aja. Nah, Ingat untuk anak kecil 1 sendok teh alpokat cukup. Kalau misalnya tadi berhubungan dengan ikan itu apakah ada hubungannya juga dengan ikan yang fresh atau sudah nggak fresh itu akan Benar. lebih memicu? Jadi awalnya mamanya pernah makan sushi, Ya. sashimi. Lalu pernah makan ikan nggak bagus. Gen penolakan itu diwarisi si anak. Karena itu saya bilang sama ibu hamil, jangan makan telur setengah mateng. Jangan makan sashimi. Waktu Anda nggak kuat, diturunkan ke anak Anda. Terus resisten jadinya. Ya, tapi itu bisa dilatih ya. Oke, puji Tuhan. Terima kasih. Kita masuk ke jawaban doa. Ya, nah pemirsa sebelum kita break ada doa yang sudah terjawab dari seorang tenaga kerja yang bekerja di Malaysia beberapa saat yang lalu meminta bantuan doa. Setelah kami doakan dia mengirimkan SMS kembali dan berkata, puji Tuhan lewat doa dan dukungan dari hamba Tuhan sahabat Good News, saya kini telah sembuh dari sakit yang cukup lama sehingga sekarang bisa kembali berangkat ke Malaysia untuk bekerja. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati. Masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa atau melalui email di doa@anugerah.net karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Pemirsa tetap stay tune bersama kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Saya percaya bahwa kaya raya atau hidup secara finansial diberkati itu adalah salah satu faktor atau indikasi bahwa hidup kita berbuah. Namun begitu banyak orang yang terlalu fokus kepada kaya rayanya, tetapi mereka tidak fokus kepada kehidupan berbuahnya, sehingga akibatnya mereka melihat kepada dunia. Open your heart, we are goodness for you. Goodness for you.
Tidak terasa kita sudah di penghujung dari Good News Program nih ya. Segmen terakhir kembali kepada narasumber kita Yohanes Sunardi, nutrisi dan kesehatan otak. Nah, Koyo ini untuk merampungkan ya. Jadi tadi kan makanan yang baik untuk otak sudah disebut. Sekarang makanan yang tidak baik yang harus kita hindari apa? Dan pola hidup apa yang harus kita hindari dan yang harus kita jaga? Aerobik atau mengikuti senam yang dalam durasi 20 menitan itu membuat balancing kanan dan kiri. Ya karena gerakannya kanan, kiri gitu ya. Jadi tangan kanan bergerak, otak kiri kerja. Gitu. Ya. Nah itu penting, itu yang pertama. Yang kedua, kalau Anda bisa mendengar musik, ya musik itu membantu pengeluaran. Waktu musik jalan, kita kan nyanyi nih, memori keluar, dilatih, dipaksa, itu namanya dipancing gitu ya keluar. Yang ketiga, nulis. Di saat tertentu otak akan mengingat tapi nggak bisa nulis, itulah stroke awal. Ada yang bisa nulis, nggak bisa baca. Karena itu kita harus belajar begini. Latihan nulis terus. Yohanes Sunardi itu nggak boleh, atau nulis Yohanes Sunardi nggak boleh. Harusnya gini, Yohanes Sunardi itu melatih. Oh, sambil nulis sambil dibaca gitu. Ya, syaraf 9 menggerakkan ini, syaraf ini menggerakkan mulutnya. 12 syaraf bekerja semua. Dan dipakai terus, nggak ada yang macet akhirnya. Tapi kalau manusia zaman sekarang kayaknya sudah jarang yang nulis gini, ngetik semua gimana ini? Ini terapi. Harus nulis? Iya memang, karena itu memang kita harus belajar menulis. Itu lalu kayak tidur tadi sudah, olahraga sudah, sekarang makanan yang tidak boleh. Yang saya jelaskan tidak boleh ini memang benar untuk anak kita ya. Langsung aja permen. Karena permen akan memicu memori. Contoh, kalau makan permen sama belajar, nggak ada permen, besoknya nggak bisa. Anak-anak dengarkan ya. Soda, permen, soda, yang lainnya udah oke, nggak apa-apa. Jadi permen, soda nggak boleh Kalau untuk anak. Misalnya kayak chips apa gitu gimana? Chips nggak masalah. Itu kan kalau chips itu kan masalahnya dia karbohidrat. Yang nggak boleh garamnya aja, terlalu banyak begitu aja. Jadi buat sendiri di rumah lebih baik. Yes. Oke, good. Lalu, bagaimana dengan mental exercise? Karena saya baca juga bahwa diperlukan latihan untuk mental kita supaya kesehatan mental kita juga sehat. Ini ada hubungannya sama otak gitu ya? Sebenarnya yang tadi itu, yang saya nulis itu. Nulis itu aja? Iya itu. Oke. Pak Yohanes, terima kasih sekali. Kami semua diberkati. Bagaimana dengan Anda? Diberkati, kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Terima kasih untuk waktunya. Datang lagi ya kapan-kapan, kita belajar banyak. Oke, mari kita tutup dengan kita melihat kebenaran firman Tuhan yang sangat penting buat kehidupan kita. Buka bersama dengan saya, kita melihat bersama-sama dalam kitab Roma pasal yang ke-12. Kita melihat bersama daripada ayat yang kedua. Di sini firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, pemirsa sekalian, saya percaya bahwa Tuhan mempunyai suatu tujuan atau suatu misi pada waktu Tuhan menciptakan saudara dan saya. Ada amin nggak? Ya. Oleh karena itu mari kita kenali apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, ada berbagai banyak hal kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan terutama pada kitab Kejadian. Bagaimana dalam kitab Kejadian Tuhan berkata supaya kita berbuah. Ya, pada waktu kita berbuah tujuannya adalah supaya ada pengaruh kerajaan surga. Ya, itu ditempatkan pada kehidupan kita dan kemudian supaya dimanapun kita berada, misalnya saya tinggal di komunitas di mana saya berada, di kota di mana saya berada, atau di negara di mana saya berada, saya dapat menjadi pengaruh, ya, dapat menjadi contoh yang baik sehingga orang-orang akan tahu bahwa kerajaan surga itu seperti kehidupan kita. Ya, ini yang firman Tuhan katakan. Makanya firman Tuhan mengatakan jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Hari ini kita membahas sesuatu yang sangat penting tentang otak. Saya percaya bahwa pada waktu otak kita benar nih, ya ternyata bukan saja kehidupan kita yang benar karena jiwa kita menjadi benar. Saya tahu bahwa di dalam kehidupan kita, hidup kita dipengaruhi dengan mood. Pada waktu kita bangun pagi dan kemudian perasaan kita rasanya nggak enak, ya, maka seharian apapun yang kita lakukan itu tampaknya akan bisa menjadi salah. Betul nggak? Oleh karena itu saya memberikan beberapa nasihat buat Anda untuk kita mau membaharui budi kita. Pada waktu saya bangun pagi, ini yang saya lakukan. Nomor 1, catat baik-baik. Saya akan mulai mengucap syukur dulu kepada Tuhan. Jadi pada waktu Anda bangun pagi, jangan ambil handphone dulu. Ya, beberapa kesalahan yang terjadi pada zaman now ini adalah pada waktu kita bangun tidur, kita
buka handphone. Kemudian pada waktu kita buka handphone, kemudian kita lihat berapa orang yang likes posting kita semalam. Betul nggak ya? Apalagi bangun tidur kemudian pada waktu kita mendapati ada berita-berita buruk di dunia ini. Ini akan sangat mempengaruhi mood kita. Nah, saya percaya pada waktu kita mulai hari ini dengan ucapan syukur, artinya kita connect kembali kepada kerajaan surga. Ada amin nggak? Saya percaya bahwa kerajaan surga, sang raja itu percaya kepada kehidupan kita, bahwa kita akan menjadi berkat hari ini. Ingat perintah daripada Tuhan supaya hidup kita berbuah. Amin saudara ya. Tuhan tidak pernah memerintahkan supaya kita menjadi kaya raya loh, tidak. Tetapi Tuhan malah memerintahkan kita secara spesifik untuk kita menjadi berbuah. Saya percaya bahwa kaya raya atau hidup secara finansial diberkati, itu adalah salah satu faktor atau indikasi bahwa hidup kita berbuah. Namun begitu banyak orang yang terlalu fokus kepada kaya rayanya, tetapi mereka tidak fokus kepada kehidupan berbuahnya, sehingga akibatnya mereka melihat kepada dunia. Ini yang saya tadi katakan. Sehingga mereka membanding-bandingkan hidup mereka dengan orang lain. Dan celakanya pada waktu yang kita lihat adalah orang-orang yang tidak takut Tuhan. Kemudian kita mulai dipengaruhi dalam pikiran kita, oh enggak apa-apa kok, saya belum ketangkap kok, oh enggak apa-apa, ini boleh. Kita mulai melakukan pembenaran terhadap sesuatu yang salah. Ingat pemirsa sekalian dan teman-teman yang ada di Storehouse ya, pada waktu kita melakukan pembiaran ataupun pembenaran terhadap sesuatu yang kita tahu salah, sebenarnya yang kita bodohi adalah diri kita. Ini pertama kali. Ya, oleh karena itu mau nggak kita belajar untuk bangun tidur, kita nomor satu apa? Mengucap syukur. Yang saya lakukan adalah saya mulai berkata, Tuhan terima kasih saya masih bisa bangun pagi. Hari ini adalah hari yang kau ciptakan buat aku. Dan aku akan memilih untuk bersuka kepada engkau sepanjang hari ini. Ada amin pemirsa sekalian ya. Nomor dua, saya percaya bahwa tadi apa yang diajarkan oleh narasumber. Malah kita harus mulai makan yang sehat. Mulai hari Anda dengan makanan yang baik, makanan yang sehat. Kalau saya biasanya kalau di pagi hari saya akan mulai dengan membaca Alkitab misalnya, kemudian saya olahraga, baru kemudian saya biasakan untuk mengetahui up to date informasi hari ini apa. Nah, kalau kita mempunyai prioritas atau langkah-langkah yang benar, saya percaya maka sepanjang hari itu akan ada banyak hal yang luar biasa sekali. Ada amin ya. Nah, kemudian kita lihat ada beberapa hal yang firman Tuhan juga katakan bahwa supaya kita tahu manakah kehendak Tuhan, manakah kehendak Allah. Pada waktu kita mulai menyamakan diri kita dengan membaca firman Tuhan, maka kita akan mendownload informasi-informasi yang baik dan benar dari apa kata surga tentang kehidupan kita. Ya, dan firman Tuhan berkata yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saya percaya bahwa sebagai manusia hidup setiap kita perlu punya sosok yang benar. Betul ya? Nah, sebagai anak Tuhan tentunya sosok yang benar tidak lain tidak bukan hanya satu yang utama, yaitu Kristus Yesus. Nah, mari kita lihat dalam satu firman Tuhan dalam kitab Filipi pasal yang kedua. Di sana dikatakan di ayat yang kedua, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, dari sini kita melihat bahwa firman Tuhan itu mengajarkan kita nggak perlu untuk mementingkan diri sendiri. Ada amin nggak? Nah, kalau kita melihat dunia pada zaman ini, mereka semua sedang mengupayakan segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang menguntungkan hanya untuk diri mereka sendiri. Betul nggak? Padahal firman Tuhan mengatakan utamakan orang lain. Pikirkan hal-hal yang mulia tentang orang lain. Kalau kita berpikir bahwa orang lain kita tidak judgmental terhadap kehidupan kita. Tetapi ingat, kita hidup di dalam suatu dunia yang begitu jahat. Jangan izinkan diri saudara untuk dimanipulasi. Tetapi kita nggak bisa kemana-mana untuk keluar selalu berpikir bahwa orang lain jahat. Kita nggak bisa seperti itu. Ayat 4 kita teruskan. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bagaimana dengan Anda? Pada waktu Anda mau berbuah, pada waktu Anda mau mengisi hal-hal yang benar dalam kehidupan Anda, maka saya percaya Tuhan akan sanggup kirimkan orang-orang yang akan berurusan atau saling criss-cross dalam perjalanan kehidupan Anda. Dan kemudian di sana saya percaya Anda akan jadi berkat untuk orang lain. Ayat 5 ini sangat penting sekali, ayat terakhir.
Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh dua hal. Pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saya percaya ini berbicara mengenai the mind of Christ. Pikiran Kristus ini sesuatu yang luar biasa. Bagaimana pada waktu dia ada di muka bumi, dia memikirkan perkara-perkara daripada perkara Bapanya. Ya, mengapa dia diutus, mengapa dia ada di dunia, bahwa dalam misi yang sangat singkat, 3,5 tahun, dia melakukan segala perkara yang luar biasa. Dia membawa Injil kerajaan surga, berita baik daripada kerajaan surga. Bahwa kita bukan daripada kerajaan kegelapan, tetapi kita adalah anak-anak terang. Maka pada waktu kita percaya bahwa saudara dan saya, bahwa kita adalah umat tebusan. Siapa yang percaya bahwa Anda adalah umat tebusan daripada Tuhan? Ya, maka marilah kita mulai memikirkan apa yang Yesus pikirkan. Apa yang ada dalam perasaannya. Sehingga pada waktu kita ada di muka bumi, kita tahu bahwa firman Tuhan yang lain mengatakan bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Berarti otak kita juga tempat di mana bait Allah itu berada. Betul? Setuju dengan saya? Maka kalau kita percaya bahwa otak kita adalah bait Allah juga, maka kita akan memilih. Katakan memilih. Sekali lagi katakan memilih. Maka kita akan memilih untuk menaruh hal-hal yang benar di dalam pemikiran kita. Baca yang benar, dengarkan yang benar, lihat yang benar, berteman dengan orang-orang benar. Nah, saya percaya maka hal-hal yang luar biasa Tuhan akan izinkan terjadi pada kehidupan kita semua. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita. Anda diberkati hari ini, bagaimana dengan Anda yang di rumah? Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap daripada pemirsa Good News. Engkau yang tahu Tuhan, bahwa Engkau yang menciptakan kami. Kami sungguh bersyukur hari ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Engkau berikan kami sebuah otak yang luar biasa Tuhan. Suatu organ yang dahsyat. Tuhan berdoa untuk setiap pemirsa Good News. Dimanapun Anda berada. Apabila Anda mengalami pergumulan-pergumulan atau masalah-masalah kesehatan. Ingat dengan bilurnya Kristus. Hari ini kami perintahkan Engkau sembuh pemirsa sekalian. Terimalah kesembuhan, terimalah damai sejahtera, terimalah kebaikan dan berkat yang melimpah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan bersama dengan saya katakan, amin, haleluya, puji nama Tuhan. Wow. Yang diberkati di sini boleh serukan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan ya. Dan yang menyaksikan di Facebook Live yang diberkati boleh dong kasihkan jempol gitu ya. Puji Tuhan ya pemirsa. Luar biasa sekali hari ini kita bicara tentang nutrisi dan kesehatan otak. Tapi tentu juga kita harus tahu bahwa input menentukan output. Jadi apa yang kita pelajari, yang kita mau otak kita pelajari itu akan menentukan output kita. Baik dalam hal percakapan ataupun perbuatan kita. Jadi seperti yang dikatakan oleh Alkitab. Apa yang mulia, apa yang suci, apa yang adil, apa yang benar, apa yang sedap didengar, ya, apa yang layak dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Yang jelek-jelek, yang negatif, enggak usah dipikirin saudara ya. Puji Tuhan. Nah, tiba saatnya untuk kami pamit undur dari hadapan pemirsa untuk berjumpa kembali di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata, dan jangan lupa untuk selalu cek di website kami yang ada di www.anugerah.net, dan jangan lupa bahwa setiap Kamis malam akan ada Facebook Live di Facebook Anugerah Ministries. Terima kasih, Tuhan Yesus, memberkati. Dan kita akan dihibur kembali oleh Danar Indra. Terima kasih. Thank you, Koyo.
kuasamu dinyatakan.